Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Matematika ingin menjelaskan materi tentang penerapan fungsi linear dalam ekonomi. Di sini saya sendiri April dari partner saya Dwi Susilowati, Dea Amelia. Fikrian Kota, Nadia Nur Safitri. Di sini kami akan mulai menjelaskan materinya. Di sini saya Aprilia ingin menjelaskan permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Selain berbentuk fungsi linear, permintaan dan penawaran dapat pula berbentuk fungsi non-linear. Fungsi permintaan dan fungsi penawaran yang kuadratik dapat berupa potongan lingkaran, potongan elips, dan potongan hiperbola maupun potongan parabola. Cara menganalisis keseimbangan pasar untuk permintaan dan penawaran yang non-linear sama seperti halnya dalam kasus yang linear. Keseimbangan pasar ditunjukkan oleh kesamaan, yaitu QD sama dengan QS pada perpotongan kurva permintaan dan kurva penawaran. Di sini saya akan tampilkan grafik mengenai rumus keseimbangan pasar, yaitu QD sama dengan QS. Di sini QD sama dengan jumlah permintaan, QS sama dengan jumlah penawaran. Di sini ada E yaitu untuk titik keseimbangan, PE harga keseimbangan, dan QE jumlah keseimbangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi penerimaan. Fungsi penerimaan bentuk fungsi penerimaan total atau total revenue R yang nonlinear pada umumnya berupa sebuah persamaan parabola terbuka ke bawah. Penerimaan total merupakan fungsi dari jumlah barang, juga merupakan hasil kali jumlah barang dengan harga barang per unit. Seperti halnya dalam konsep biaya, dalam konsep penerimaan pun dikenal pengertian rata-rata dan marginal. Penerimaan rata-rata atau average revenue ialah penerimaan yang diperoleh per unit barang merupakan hasil bagi penerimaan total terhadap jumlah barang. Penerimaan marginal atau marginal revenue ialah penerimaan tambahan yang diperoleh dari setiap tambahan satu unit barang yang dihasilkan atau terjual. Rumusnya, rumus dari penerimaan total R sama dengan Q kali P sama dengan F dalam kurung Q. Rumus dari penerimaan marginal, rumusnya MR sama dengan delta R per delta Q. Sekian penjelasan dari saya. Saya Dea Amelia ingin menjelaskan fungsi dari biaya. Selain pengertian biaya tetap, biaya variabel, dan biaya total, dalam konsep biaya dikenal pula pengertian biaya rata-rata atau average cost dan biaya marginal atau marginal cost. Biaya rata-rata adalah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan tiap unit produk, yang merupakan hasil bagi biaya total terhadap jumlah produk yang dihasilkan. Biaya marginal adalah biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit tambahan produk. Macam-macam biaya, yaitu yang pertama ada fixed cost atau biaya tetap, yang kedua ada average fixed cost atau biaya tetap rata-rata, yang ketiga ada variable cost atau biaya variabel, yang keempat ada average variable cost atau biaya variabel rata-rata, dan yang kelima ada total cost atau biaya total, dan yang keenam ada average cost atau biaya rata-rata, yang ketujuh ada marginal cost atau biaya marginal. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa titik pulang pokok atau break-even points analisis. Analisa titik pulang pokok adalah teknik analisa yang dipergunakan untuk mencari suatu keadaan yang berupa suatu jumlah produksi atau harga jual tertentu. Pada keadaan tersebut, hasil penjualan dari produk akan sama dengan jumlah biaya yang diperlukan untuk memproduksi dan menjual. Jadi dalam kondisi ini, perusahaan tidak memperoleh keuntungan ataupun menderita kerugian. Analisa titik pulang pokok ini merupakan analisa yang berbentuk grafik yang merupakan penggambaran dari hubungan antara penjualan biaya produksi dan laba atau rugi. Rumus untuk mencari harga jual per unit produk yaitu HJTTP sama dengan BVIP ditambah BT per N. Untuk mencari jumlah produksi dan penjualan yaitu NTTP sama dengan BT per HJ dikurang
BV. Jadi HJ itu adalah harga jual per unit produk setelah dikurangi pajak-pajak. HJTTP adalah harga jual per unit produk yang menyebabkan terjadinya titik pulang pokok. BV sama dengan atau biaya variabel produksi dan penjualan per unit produk. PT sama dengan biaya tetap perusahaan untuk suatu periode tertentu. N adalah jumlah produksi dan penjualan. NTTP adalah jumlah produksi dan penjualan yang menyebabkan terjadinya titik pulang pokok. Oke, baik kawan-kawan, kita lanjut ke contoh soal. Di sini ada salah satu contoh soal. Fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan QD sama dengan 19 kurang P kuadrat. Sedangkan fungsi penawarannya adalah QS sama dengan minus 8 ditambah 2P kuadrat. Berapakah harga dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar? Baik, mari kita jawab. Di sini diketahui QD sama dengan 19 kurang P kuadrat. QS nya sama dengan minus 8 ditambah 2P kuadrat. Yang ditanya harga keseimbangannya bisa dirumuskan menjadi P dan jumlah keseimbangan dirumuskan menjadi I. Langsung dijawab. Rumus dari bersama jumlah keseimbangannya adalah QD sama dengan QS. Lanjut kita isi di sini. QD-nya adalah 19 dikurang P kuadrat sama dengan QS-nya minus 8 ditambah 2 P kuadrat. Disamakan suku-sukunya. Ini pindah sini, ini pindah sini. 19 karena ini pindah sini menjadi plus, ditambah 8 sama dengan ini pindah sini menjadi plus 2P kuadrat tambah P kuadrat. 19 ditambah 8 sama dengan 27 sama dengan 2P kuadrat ditambah di sini karena tidak ada nomornya menjadi, karena suku nggak ada nomornya menjadi 1. 2P kuadrat ditambah 1P kuadrat jadi 3P kuadrat. Nah, di sini P kuadrat sama dengan, kita pindah ke sini, 27 dibagi 3. P kuadrat sama dengan 27 dibagi 3 sama dengan 9. P sama dengan A dari 9 adalah 3. Nah, di sini kita ketahui harga keseimbangannya adalah 3. Lanjut mencari jumlah keseimbangannya. Nah, baik, sekarang kita cari jumlah keseimbangannya. Untuk mencari jumlah keseimbangannya, kita taruh saja di salah satu fungsinya. Di sini saya akan memberi contoh di fungsi yang ini ya. 19 dikurang P kuadrat. P ini di sini adalah sudah kita ketahui harganya yaitu 3. Jadi 3 kuadrat. 19 dikurang 3 kuadrat sama dengan 9. Jadi jumlah keseimbangannya 19 kurang 9 sama dengan 10. Jadi di sini kita ketahui jadi harga keseimbangannya adalah atau P 3. Sedangkan jumlah keseimbangannya atau Q sama dengan 10. Nah, sekian dan terima kasih. Dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.